Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Travelip Channel. Pada video kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengikuti keseruan kami berjalan kaki keliling dari sebagian wilayah kota Tokyo, Jepang dan juga sebagian Yokohama, Jepang. Dan ini perjalanan kita mulai dari area Miyashita Park. Miyashita Park adalah kawasan shopping center yang berada di area Shibuya, Tokyo. Selain kawasan shopping center, di bagian lantai paling atas dari Miyashita Park ini terdapat sebuah taman yang sangat besar. Setelah dari Miyashita Park, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Omotesando Hills. Omotesando adalah sebuah shopping center yang sangat besar di kawasan di antara Shibuya dan Harajuku, Tokyo. Sebenarnya kita bisa menggunakan MRT atau subway dari area Miyashita Park menuju Omotesando Hills. Tapi di sini kami sengaja berjalan kaki karena kami ingin menikmati suasana jalanan-jalanan kecil yang berada di sekitaran kota Tokyo. Dan terlihat seperti ini teman-teman, suasana jalanan-jalanan kecil di sekitaran kota metropolitan Tokyo. Di sini kita bisa melihat masyarakat lokal yang sedang bercengkrama ataupun hanya sedang lewat berjalan di jalanan-jalanan kecil ini. Kebetulan saat kami lewat di jalanan ini adalah jam waktu makan siang. Jadi bisa kita lihat di sini, di restoran-restoran kecil di sepanjang jalanan ini banyak sekali orang yang sedang makan ataupun beristirahat. Di sini kami juga menemukan sebuah studio foto yang menyediakan baju gaya ala-ala anak sekolahan dari Jepang. Kalau di Indonesia mungkin kita menyebut jalanan ini sebagai jalanan tikus ya teman-teman, yaitu merupakan jalanan tembus dari satu jalanan besar menuju ke jalanan besar lainnya. Dan akhirnya setelah kurang lebih 20 menit berjalan kaki dari Miyashita Park menuju ke Omotesando melalui jalanan kecil atau jalanan tikus ya teman-teman, akhirnya kita sampai juga di jalanan besar di mana lokasi dari Omotesando berada. Dan bangunan besar persegi berwarna putih yang berada di sebelah kiri, itulah lokasi dari Omotesando Hills Shopping Center. Sebuah shopping center yang berlokasi di antara Shibuya dan Harajuku, Tokyo. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke kota Yokohama. Dari Tokyo ke Yokohama kita menggunakan kereta dengan jarak tempuh kurang lebih 30 menit teman-teman. Dan di Yokohama kita turun di stasiun Yokohama. Setelah dari stasiun baru kita bisa berjalan kaki untuk eksplor keindahan kota Yokohama. Yokohama adalah kota pesisir atau kota pelabuhan yang terletak tidak jauh dari Tokyo. Dan Yokohama ini mempunyai pelabuhan salah satu yang tertua di Jepang. Seperti halnya kota-kota lain di Jepang, maka kota Yokohama ini juga terlihat bersih, rapi, indah, tertata rapi, dan masyarakatnya pun selalu tertib dan disiplin. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke Yamashita Park, yaitu sebuah taman di kota Yokohama, di mana di sini kita bisa melihat kemegahan pelabuhan yang berada di kota Yokohama ini. Dan satu hal yang kami informasikan mengapa kami memilih jalan kaki untuk mengelilingi kota-kota di Jepang, karena pada dasarnya masyarakat di sini juga pada suka untuk berjalan kaki teman-teman. Mereka akan menggunakan public transport apabila tempat yang dituju lumayan jauh dan cukup jauh untuk dijangkau dengan jalan kaki. Apabila jaraknya cukup dekat, maka mereka akan memilih untuk jalan kaki. Dan tentunya hal ini juga ditunjang dengan fasilitas untuk pejalan kaki yang sangat layak dan sangat bagus. Makanya masyarakat di sini juga sangat suka untuk berjalan kaki. Di kota Yokohama ini kita juga banyak sekali menjumpai jembatan penyeberangan dengan pemandangan yang sangat indah seperti ini teman-teman. Dan untuk akses untuk menjangkau jembatan penyeberangan ini sudah disediakan eskalator ataupun lift. Jadi bisa dibilang pejalan kaki di kota-kota di Jepang sangat dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas yang sangat mumpuni. Jadi tidak heran jika pejalan kaki akan merasa sangat nyaman untuk berjalan kaki. Dan sekarang perjalanan kita lanjutkan lagi menuju ke kota Tokyo, tepatnya di area sekitar Tokyo Tower. Bisa kita lihat di sini teman-teman bahwasanya trotoar untuk pejalan kaki sangat nyaman dan juga di sekitaran trotoar terdapat taman-taman kota yang hijau sehingga menjaga udara kota menjadi lebih bersih. Dan sekarang perjalanan kita lanjutkan menuju ke area Asakusa.
Area Asakusa ini adalah merupakan salah satu top tujuan wisata bagi wisatawan asing maupun domestik. Di sini banyak sekali disediakan atraksi-atraksi untuk turis, baik berupa kuil-kuil, area shopping center maupun area kuliner yang berada di sepanjang area kuil. Dan bagi para muslim yang berkunjung ke area Asakusa ini, mereka juga bisa mencari makanan halal di area sini. Salah satu contohnya adalah Zen Sushi. Di sini menyediakan aneka macam sushi dan masakan Jepang lainnya dengan sertifikat halal. Nah, di seberang depan sana itu adalah lokasi dari Zen Sushi, teman-teman. Sedangkan dari tempat kami mengambil gambar ini, di belakang kami terdapat salah satu restoran beef terkemuka di area Asakusa, yaitu Imahan. Imahan adalah salah satu restoran beef yang sangat premium. Sangat susah bagi kita untuk mendapatkan tempat duduk apabila kita tidak melakukan reservasi terlebih dahulu di restoran ini. Dan ini dibuktikan saat kami mendekati area Imahan ini terdapat antrian banyak sekali orang yang menunggu di depan restoran, padahal restoran belum juga dibuka. Dan akhirnya di sore hari kami sampai di wilayah Tokyo Skytree. Di bawah dari Tokyo Skytree ini terdapat shopping mall yang sangat besar, yaitu Solamachi. Di Solamachi Shopping Center tersebut, kita bisa menemukan berbagai macam toko-toko souvenir, toko-toko makanan khas Jepang yang bisa kita beli untuk oleh-oleh. Selain itu, di Solamachi Mall ini terdapat juga berbagai macam toko yang menyediakan action figure, anime-anime khas Jepang. Selain itu, di atas jembatan ini kita tadi juga bisa menyaksikan sunset yang sangat indah ya teman-teman. Cukup untuk mengobati lelah setelah berjalan kaki seharian. Dan ini adalah area pertokoan yang berada di atas jembatan tadi, teman-teman. Dan hari sudah mulai gelap, maka perjalanan kita lanjutkan kembali menuju ke dekat area Solamachi Shopping Center yang berada tepat di bawah dari Tokyo Skytree. Dan ini kita sudah sampai di bagian luar dari Solamachi Shopping Center. Lampu-lampu taman sudah mulai dinyalakan, jadi bisa menambah keindahan pemandangan bagian luar dari Solamachi. Kebetulan penginapan kami untuk kali ini berada tidak jauh dari area Tokyo Skytree ini, teman-teman. Jadi sekalian sudah sore hampir malam kami akan kembali pulang menuju ke tempat penginapan kami. Dan sebagai tambahan informasi untuk stasiun-stasiun kereta terdekat dari Tokyo Skytree ini, terdapat Tokyo Skytree Station dan juga terdapat Oshiage Station, di mana setiap stasiun ini terhubung lewat underground atau bawah tanah, bisa langsung menuju ke Solamachi Mall dan langsung menuju ke Tokyo Skytree. Demikian sekilas informasi tentang bagaimana perjalanan kami mengelilingi kota Tokyo dan kota Yokohama dengan berjalan kaki. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah informasi buat teman-teman semuanya. Sampai bertemu dengan video-video lainnya di channel Travelip ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share videonya. Terima kasih.